Inilah tempat berlindung yang paling aman, tidak hanya dibangun di tepi jurang, di dalamnya juga ada sistem pemanas, tidak peduli seberapa rendah suhu, tidak perlu khawatir kedinginan. Xiao Tian, karena bertengkar dengan istrinya, meninggalkan rumah, tiba-tiba dia melihat sebuah jurang curam, tanah di sini sangat keras. Xiao Tian memutuskan untuk membangun tempat berlindung di sini untuk menjauh dari binatang buas di hutan. Setelah mendapatkan ide, dia mengeluarkan alatnya dan mulai memotong beberapa batang kayu yang ukurannya pas. Setelah memangkas cabang-cabangnya, Xiao Tian mengambil bahan yang bisa dirakit dari tasnya dengan cepat memasangnya, kemudian dia memotong kaki penyangga dengan panjang yang sama. Tentu saja, membangun tempat berlindung di tepi jurang tanpa tangga sangat sulit untuk dipanjat. Jadi untuk memudahkan penempatan kaki penyangga, Xiao Tian menghitung slotnya terlebih dahulu. Meskipun dia tidak membawa paku, Xiao Tian membawa bor tangan yang bisa dengan cepat membuat lubang di kaki penyangga, lalu menggunakan kayu bekas untuk membuat paku kayu. Dengan langsung melewati kaki penyangga untuk mengikatnya dalam waktu kurang dari setengah jam, Xiao Tian sudah mendapatkan struktur yang kokoh, yaitu tangga sepanjang 5 meter. Ini memungkinkannya untuk memanjat ke tengah jurang. Alat gali yang digunakannya adalah sekop militer yang sama dengan yang ada di etalase saya, hanya perlu dirakit dengan cepat. Dia bisa mulai mengerjakan penggalian jurang. Tanah yang keras membuat Xiao Tian hanya bisa menggali sedikit demi sedikit. Untungnya dia masih muda. Tidak hanya memiliki kekuatan lengan yang luar biasa, tetapi juga tidak tahu itu benda apa. Dengan cepat dia berhasil menggali sebuah lubang yang muat untuk dirinya. Sekarang menggali jadi jauh lebih mudah. Dengan tekad Xiao Tian yang tidak tergoyahkan, tinggi dan lebar lubang itu menjadi pas. Sekarang dia hanya perlu memperpanjang ke dalam. Semua kemarahan terhadap istrinya diluapkannya dengan setelah 24 jam, kedalaman lubang mencapai 1,5 meter. Karena target Xiao Tian adalah 2,5 meter. Jadi dia harus menggali dengan gigih. Akhirnya setelah 49 jam, Xiao Tian menggali lubang yang berbentuk kotak, kemudian dia menggambar garis di dinding dengan sekop. Dia mulai memperluas ke dalam, menggali meja makan, dengan bantuan sarung tangan membuatnya lebih cepat dan segera dia menyelesaikan penggalian meja makan. Setelah membersihkan tanah di lantai, untuk memudahkan kehidupan, di dekat bagian luar, Xiao Tian segera menggali perapian. Selain perapian, dia juga menggali tempat kayu, kemudian menggambar garis di dinding tanah, dan juga menggali lubang pembuangan asap. Di posisi pembuangan asap, dia meratakan bagian atasnya agar mudah untuk menumpuk asap, mengingat musim dingin akan sangat dingin. Seluruh lantai lubang digali oleh Xiao Tian menjadi saluran. Untuk membangun sistem pemanas, dari bentuknya saja sudah jelas bahwa pemanasannya akan sangat merata setelah menyelesaikan penggalian saluran. Xiao Tian bersiap untuk menutupi lantai dengan batu, tetapi tidak memiliki wadah untuk mengangkut, jadi dia pergi ke hutan untuk mengumpulkan beberapa sulur. Setelah diproses dengan sederhana, berdasarkan teorema Pythagoras, dia langsung melilitnya ke atas dan ke bawah. Dengan cepat Xiao Tian melilitkan sulur yang bisa menampung banyak barang. Untuk memudahkan transportasi, tentu saja dia harus memasang tali bahu kakaknya. Xiao Tian mengikatnya dengan sulur. Sulur ini tidak hanya cantik, tetapi juga praktis. Dia segera menuju ke sebuah kerikil, mencari papan batu yang rata. Mengingat masalah beban sulur, Xiao Tian tidak pernah mengambil terlalu banyak sekaligus. Namun, dengan lari yang cepat, dia berhasil mendapatkan cukup banyak papan batu, sehingga bisa menutupi seluruh permukaan saluran. Kemudian dia pergi ke bawah jurang. Menggunakan tanah yang dia gali, mencampur bahan perekan, mengisi semua celah papan batu. Sekarang seluruh sistem pemanas sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah menyempurnakan pembuangan asap. Metode yang digunakan Xiao Tian berbeda. Dia membelah kayu menjadi dua, lalu langsung mengukir bagian dalamnya dengan pahat. Untuk menyatukan kayu, dia mencari beberapa dahan pinus, mengeluarkan kendi air yang digunakannya, setelah membuat tripod mini. Dia langsung meletakkan dahan pinus di dalam untuk dipanaskan. Setelah menjadi cair, dia langsung mengoleskannya di bagian kayu yang patah, menyatukan kedua bagian kayu tersebut. Setelah mengikatnya dengan sulur, dia meletakkannya di tempat pembuangan asap yang sudah dia buat sebelumnya, lalu menutupnya dengan tanah liat. Setelah ada pembuangan asap, dia harus membangun pembuangan asap. Xiao Tian menemukan seekor tupai yang tidak ingin hidup, dengan cepat membuatnya mati di tempat. Lalu memangkas semua cabangnya untuk memudahkan memotong pohon pinus menjadi papan.
Dia mencari beberapa batang kayu kecil, semua dipotong dengan panjang yang sama. Pertama-tama meruncing satu bagian, lalu memotong slot. Dengan menggunakan paku nitrat, untuk mengikatnya, kita bisa membuat sebuah kerangka mini. Setelah meletakkan pohon pinus di atasnya, akan lebih mudah untuk menggunakan kapak. Mengukir kayu bulat menjadi kayu kotak, kapak yang tajam membuat segalanya jadi lebih mudah. Setelah mendapatkan 4 batang kayu kotak, si jenius kecil menggunakan gergaji untuk memotong kayu kotak menjadi papan. Satu batang kayu kotak bisa menghasilkan 4 papan kayu. Setelah mendapatkan 4 batang kayu kotak, si kecil memotongnya menjadi potongan kayu dengan panjang yang sama, lalu membuat alur di atas potongan kayu tersebut. Setelah itu, ia menyusunnya kembali dan menghasilkan beberapa saluran kayu. Teman-teman yang sering menonton video saya pasti tahu, cetakan ini digunakan untuk membuat perapian. Setelah mencari selama setengah hari, si kecil akhirnya menemukan beberapa tanah liat berkualitas. Dengan akarnya, ia bisa membawa banyak sekaligus dan tanah liat ini dihancurkan menjadi serbuk. Cukup menambahkan air yang tidak terlalu alami untuk mengaduknya, lalu meratakannya di dalam cetakan. Untuk meningkatkan kekuatannya, si kecil juga menambahkan kayu untuk memperkuatnya di tengah. Dengan cepat, ia mendapatkan sepasang penjepit dan sementara catnya belum kering. Ia segera memotong beberapa batang kayu dan menyusunnya rapi di dalam penjepit. Untuk saluran kayu berbentuk persegi panjang, ia menyebarkan lapisan tanah liat terlebih dahulu, lalu menambahkan kayu untuk mengikatnya, kemudian menambahkan lapisan di atasnya. Setelah semua cetakan dipenuhi dengan tanah liat, cetakan pertama yang dimasukkan kayu sudah cukup kering. Si kecil mengeluarkan kayu tersebut. Ia memasukkan kayu ke dalam cetakan keempat, lalu mencari tunggul pohon kering, cepat-cepat mengukirnya menjadi bentuk persegi, lalu menggunakan pahat untuk mengosongkan bagian dalamnya. Mendapatkan satu potongan rumput yang tidak terhubung, setelah si kecil mengaduk sedikit tanah liat lagi, ia mengisinya penuh ke dalam cetakan. Kali ini ia membuat bata tanah. Setiap bata cukup tebal, si kecil menghabiskan 2 hari untuk membuat total 35 bata menunggu proses pengeringan. Ia juga mencari seekor tupai, pertama-tama mengupas kulit kayunya, lalu menggunakan gergaji dan kapak untuk membentuk ujungnya. Mengukir lubang di kayu yang panjang, sebelum mengikatnya, si kecil juga memotong bukaan di ujungnya dan memasukkan potongan kayu untuk mengikatnya. Setelah terhubung dengan sempurna, ia mendapatkan sebuah rangka pintu. Dengan rangka pintu, tentu saja harus menyisakan lubang untuk pasak pintu. Setelah si kecil mengukirnya, sementara tenaganya masih cukup, ia mengolah beberapa kayu bulat, mengumpulkannya menjadi panjang yang sesuai. Untuk yang pendek, ia memperbaiki ujung yang rusak. Sedangkan yang panjang, selain memperbaiki lubang yang rusak, ia juga mengukir alur untuk memudahkan pemasangan jendela. Setelah ia memasang rangka jendela, ia terlebih dahulu mengangkut rangka pintu, menggali fondasi di tanah, lalu memasukkan rangka pintu ke dalamnya. Terlihat bahwa keterampilan si kecil sangat hebat, tinggi di atasnya pas sekali. Kemudian si kecil membawa tanah liat setelah mengaduknya dengan baik. Mengambil bata tanah yang sudah dikeringkan sebelumnya, lalu mulai menumpuk dinding secara bertahap sesuai jarak rangka pintu. Bata tanah yang berat pasti kuat. Dan bahan yang digunakan tidak terlalu banyak. Selain dinding, si kecil juga menambahkan lapisan di dalam perapian, membuat perapian lebih kecil. Mengumpulkan lebih banyak panas, lalu ia mengelilingi seluruh ruangan. Setelah selesai, ia menambahkan lapisan tanah di lantai, kemudian melanjutkan membawa bata tanah. Menyusun dinding secara bertahap, meskipun tanpa menggunakan alat. Keterampilan si kecil dalam membangun dinding sangat hebat. Setelah mencapai posisi perapian, ia mengambil papan kayu dari cetakan. Cetakan yang bisa dibongkar tidak akan merusak papan kayu. Penjepit kecil ini dipasang oleh si kecil di dalam perapian. Setelah menyelesaikannya,
ia dengan cepat membangun dinding lapisan kedua. Saat membangun lapisan ketiga, bata tanah berbentuk persegi yang sebelumnya dibuat diletakkan di sini. Misalnya di bagian atas ini juga sama, si kecil seperti mengganti pakaian gua, menumpuk bata tanah secara bertahap ke atas. Saat setengah jalan, ia juga sempat membangun cerobong asap. Setelah menyelesaikan pembangunan saluran asap, si kecil mengambil rangka jendela yang sudah jadi, dipasang di sebelah kiri pintu utama. Tidak lama kemudian seluruh gua sudah dibangunnya. Dari luar terlihat sangat aman. Saat itu ransel si kecil akhirnya memiliki tempat untuk ditaruh. Kemudian ia memotong beberapa kayu kering. Setelah semuanya dipotong menjadi serpihan, menempatkan kayu bakar di dalam gudang kayu. Saat itu si kecil tiba-tiba merasa lapar. Ia cepat-cepat mengolah beberapa batang kayu, mengikatnya dengan tali panjat menjadi kerangka. Setelah diletakkan di udara, ia mengeluarkan kail dan senar yang dibawanya. Setelah semuanya diikat bersama, ia mengikatnya pada kerangka, mendapatkan sebuah perangkap ikan sederhana. Tanpa umpan, Xiao Tian mencari di hutan sepanjang hari, dan secara tak terduga menemukan beberapa kentang liar, seolah-olah sedang mencari harta karun. Tak lama kemudian, dia berhasil mengumpulkan banyak, lalu langsung menyalakan perapian, dan memasukkan kentang ke dalamnya untuk dibakar. Seiring asap yang mulai naik, suhu di seluruh tempat perlindungan langsung meningkat, dan setelah kentang matang, Xiao Tian menghaluskan kentang menjadi pasta daging dan langsung menggantungnya di kail sebagai umpan. Kondisi tempat aliran sungai ini tidak ideal, tapi untungnya Xiao Tian bisa mencari akal. Dia membangun bendungan dari batu dan langsung meletakkan alat pancing di atasnya. Sambil menunggu ikan menggigit, dia pergi mengumpulkan beberapa ranting untuk dijadikan tempat tidur. Lagi pula ada sistem pemanas di tanah. Tidak mungkin membuat tempat tidur. Setelah menyiapkan tempat tidur, Xiao Tian mengeluarkan bumbu dari tasnya, lalu menuju ke sungai. Saat ini, kailnya sudah penuh dengan belun, dengan tingkat keberhasilan mencapai 80%. Setelah mengambil semuanya, dia kembali menambahkan umpan. Sekali lagi mulai memancing, dari hasil tangkapan belut ini, dia menaburkan sedikit garam untuk mencuci, agar bisa menghilangkan bau amis belut dengan baik. Setelah dicuci, Xiao Tian menambah api di perapian, lalu menguliti belut, dan menggantungnya di rak pengasapan untuk dikeringkan. Dalam waktu singkat, dia bisa menikmati belut kering, dan untuk lauk hari ini adalah kentang yang dia gali. Dia dengan terampil mengupasnya, dan langsung memotongnya menjadi irisan. Ditambah dengan bawang yang dia bawa, setelah dipotong dadu, langsung dimasukkan ke dalam wajan, untuk ditumis. Di atasnya juga ada kayu untuk penjepit. Ini bisa meminimalkan kemungkinan tangannya terbakar, dan tidak lama kemudian kentang di dalam wajan sudah matang. Xiao Tian menaburkan bumbu secara sembarangan, sementara belut di rak pengasapan juga sudah kering. Xiao Tian menutup belut di atasnya, mengaduk kentang dan bawang, dan menikmati makanan pertamanya setelah 98 hari setelah makan hingga kenyang. Dia pun tidur di tanah, dengan tempat perlindungan yang memiliki sistem pemanas dan makanan yang lezat. Siapa yang tidak iri melihat kehidupan kecil ini?